Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Halifatul Habibah dengan nomor induk mahasiswa 2002011110172. Jadi di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan dan memaparkan materi terkait alur pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi sebelumnya saya akan menyinggung terkait pemeriksaan perkara di PT UN bahwa sengketa tata usaha negara itu merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sengketa tata usaha negara ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan secara tertulis yang isinya itu mengenai tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan tidak sah atau batal dengan atau tanpa gugatan melalui pengadilan TUN. Nah, di sini pengadilan itu baru berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN jika seluruh upaya administratif itu sudah diberlakukan atau sudah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan TUN yang bersangkutan diajukan kepada pengadilan TUN disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi. Namun, jika peraturan dasarnya itu menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap keputusan TUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif itu diajukan secara langsung ke pengadilan tinggi. Seperti itu. Nah, dalam memeriksa perkara di pengadilan pun, kita juga harus menyesuaikan dengan alur dan tahapan atau prosedur yang diberlakukan. Di antara beberapa alur pemeriksaan perkara, di antaranya yang pertama yaitu penggugat akan mengajukan gugatan. Hal ini diatur dalam pasal 56 UU Peratun. Untuk penjelasan gugatan akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini pertama penggugat bisa mengajukan gugatan sesuai dengan pasal 56 UU Peratun. Gugatan itu merupakan permohonan yang isinya berupa tuntutan terhadap badan atau pejabat TUN dan diajukan ke pengadilan agar nantinya memperoleh suatu putusan dari majelis hakim. Sehingga yang menjadi tergugat di sini itu adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan putusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sedangkan untuk objek tuntutannya itu adalah keputusan TUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di sini itu sifatnya konkret, individual, dan juga final, yang mana akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, yang tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara itu diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 86 beserta perubahannya. Yang pertama, itu ada keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata. Yang kedua, keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang sifatnya itu masih umum. Kemudian yang ketiga, keputusan TUN yang masih memerlukan adanya persetujuan. Lalu yang keempat, ada keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga perundang-undangan lain yang sifatnya itu merupakan ruang lingkup hukum pidana. Yang kelima, keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, keputusan TUN yang mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia. Yang ketujuh, keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat maupun tingkat daerah terkait hasil pemilihan umum. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasannya gugatan itu
dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Selanjutnya, setelah mengajukan gugatan, di sini akan dilanjutkan dengan penelitian administratif sesuai dengan pasal 59 UU Peratun. Nah, dalam Surat Edaran MA nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU nomor 5 tahun 86 diatur mengenai penelitian administratif. Yang pertama, petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah panitera, wakil panitera, dan panitera muda perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan. Kemudian pada setiap surat gugatan yang masuk harus segera dibukuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjukkan terkait yang pertama, diterimanya surat gugatan yang bersangkutan. Setelah segala persyaratan dipenuhi, itu dilakukan pendaftaran nomor perkara setelah mereka melakukan membayar pajak biaya perkara. Kemudian ada perbaikan formal surat gugatan jika memang ada. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi materai tempel karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh undang-undang. Nomor register perkara PTT-UN itu harus dipisah antara perkara tingkat banding dengan perkara yang diajukan ke PTT-UN sebagai instansi tingkat pertama. Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 3 UU nomor 5 tahun 86. Nah, di dalam kepala surat, alamat kantor PT-UN atau PTT-UN itu harus ditulis secara jelas dan lengkap termasuk kode posnya. Identitas penggugat itu juga harus dicantumkan secara lengkap dalam surat gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 56 UU nomor 5 tahun 86 dan lain sebagainya. Kembali lagi ke alur. Setelah dilakukan penelitian administratif itu akan berlanjut pada dismissal proses. Hal ini diatur dalam pasal 62 ayat 1 UU Peratun. Nah, dalam alur atau tahapan dismissal proses ini kita akan mengetahui apakah gugatan yang kita ajukan itu diterima ataukah tidak oleh majelis hakim. Untuk penjelasannya, pemeriksaan dismissal proses atau rapat permusyawaratan di dalamnya itu ketua pengadilan berwenang untuk memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu apakah diterima atau tidak. Nah, biasanya gugatan yang tidak diterima atau ditolak itu berdasar dalam 5 hal. Yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam ruang lingkup wewenang pengadilan. Yang kedua, syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi oleh penggugat walaupun ia telah diberitahu atau telah diperingatkan sebelumnya. Yang ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Kemudian yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tun yang digugat. Yang kelima, gugatan diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktunya. Nah, terhadap penetapan ini dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan akan gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Nah, untuk penjelasan dismissal proses itu diterima ataukah ditolak, kita akan kembali ke slide sebelumnya. Nah, di sini untuk dismissal proses yang tidak diterima, maka penggugat itu bisa melakukan perlawanan. Hal ini sesuai dengan di sini penggugat dapat mengajukan perlawanan sesuai dengan pasal 62 ayat 3 UU Peratun. Lalu apabila hasil tersebut ditolak, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Namun jika perlawanan tersebut diterima atau dikabulkan, maka dapat berlanjut ke acara biasa
sesuai dengan pasal 36 UU Peratun. Apabila majelis hakim menerima dismissal proses, apabila dismissal prosesnya itu diterima oleh majelis hakim, pihak majelis hakim, maka dapat dilanjutkan ke acara biasa dan dilanjutkan ke acara biasa dan dilanjutkan ke pemeriksaan persiapan. Nah, setelah pemeriksaan persiapan nanti lanjut ke persidangan dan lanjut ke jawab menjawab. Nah, apabila dismissal prosesnya ini diterima oleh hakim tunggal, maka lanjut ke acara cepat. Setelah acara cepat, nah di sini itu ketentuannya diatur dalam pasal 99 UU Peratun. Setelah acara cepat nanti langsung ke persidangan. Di sini diatur dalam pasal 70 ayat 1 UU nomor 5 tahun 86. Setelah persidangan akan dilanjutkan dengan jawab menjawab. Seperti itu. Nah, setelah dilakukan dismissal proses, maka akan dilakukan dengan pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim itu wajib untuk mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang dirasa kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim itu yang pertama wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Yang kedua, dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tun yang bersangkutan. Nah, apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan itu tidak dapat diterima. Terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tapi dapat diajukan gugatan hukum baru. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Terhadap putusan pengadilan, tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat tidak puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Seperti itu. Nah, pada tahap persidangan tadi, jadi di tahap persidangan, bahwa setelah pemeriksaan persiapan baru dilanjutkan ke persidangan. Hal ini itu sesuai dengan pasal 70 ayat 1 UU nomor 5 tahun 86. Di dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bagaimana ketentuan persidangan petun, syarat-syaratnya dan juga prosedur-prosedurnya. Nah, kemudian setelah dilakukan persidangan akan dilanjutkan dengan jawab menjawab. Setelah jawab menjawab dari kedua belah pihak, dari penggugat dan juga tergugat, akan dilanjutkan dengan pembuktian. Nah, untuk ketentuan pembuktian terkait syarat pembuktian, lalu unsur-unsur pembuktian itu apa saja, itu sudah diatur dalam pasal 100 UU Peratun. Setelah dilakukan pembuktian, itu akan melanjutkan dengan tahap kesimpulan. Nah, di dalam tahap kesimpulan ini diatur dalam pasal 56 UU Peratun. Setelah dilanjutkan dengan kesimpulan, maka akan menghasilkan yang namanya putusan. Nah, putusan ini diatur dalam pasal 109 ayat 1 UU Peratun, dan putusannya itu juga sudah diatur di dalamnya. Kemudian untuk putusannya itu sifatnya juga berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya putusan, lalu akan dilakukan eksepsi, maksudnya akan dilakukan eksekusi. Hal ini eksekusi diatur dalam pasal 115 dan juga pasal 116 UU Peratun. Lalu apabila putusan tersebut ada di tingkat banding, maka sifatnya berkekuatan hukum tetap pula. Hal ini juga diatur dalam pasal
122 ayat 1 UU Peratun, pasal 45A UU nomor 5 tahun 2004. Lalu apabila putusan tersebut dilanjutkan ke tingkat kasasi sesuai dengan pasal 131 UU Peratun dan pasal 29 UU nomor 14 tahun 86, maka sifat putusannya itu juga sama-sama berkekuatan hukum tetap. Setelah kasasi, apabila tidak puas dengan putusan hakim, itu dapat dilanjutkan dengan tingkat PK atau peninjauan kembali. Hal ini sesuai atau diatur dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan juga di pasal 77 UU nomor 5 tahun 2004. Di dalam peninjauan kembali ini, setelah ada putusan dan melakukan beberapa alur atau prosedur persidangan sendiri, itu akan memperoleh putusan, dan setelah putusan itu baru akan dilakukan eksekusi. Baik, mungkin dapat sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.